Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga di materi Tauhid di level yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita telah melewati pembahasan berkaitan dengan pengertian syirik dan mengapa syirik dikatakan sebagai dosa paling besar. Demikian juga dakwah kepada Tauhid dan menjauhkan umat manusia dari segala bentuk kesyirikan adalah dakwah para nabi dan rasul. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ayyu dzambi a'zam?" Dosa apakah yang paling berbahaya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan sekutu atau tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka, dan Dia yang menciptakanmu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian tentang syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sementara Dialah yang menciptakan kita. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki materi yang berkaitan dengan pembagian syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi menjadi dua kategori atau dua pembagian. Yang pertama, syirik akbar, yaitu syirik yang besar. Syirik dikatakan sebagai syirik besar karena dia mengeluarkan pelakunya dari agama Islam atau millah dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka jika ia meninggal dunia dan belum sempat bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Dan syirik besar ini atau syirkun akbar memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih sembelihan atau hewan sembelihan, ataupun bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya memberikan sembelihannya atau nazarnya kepada penghuni kubur, atau kepada jin, ataupun kepada syaitan, sehingga ada rasa takut kepada orang yang meninggal, kepada jin, kepada syaitan, dan memiliki keyakinan bahwa mereka itu dapat memberikan mudarat, mendatangkan sakit. Dan demikian juga termasuk diantara syirkun akbar atau syirik besar adalah menyandarkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selain upaya Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa tidak ada daya dan upaya yang dapat meluluskan hajat keperluan kita, menolak segala bentuk musibah dan derita selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat menyedihkan sekali kalau kita melihat keadaan beberapa kaum muslimin di beberapa tempat, yang tidak sedikit dari mereka yang mendatangi kuburan para wali-wali dan orang-orang soleh dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berkeyakinan bahwa makhluk-makhluk itu dapat memberikan syafaat atau pertolongan ya selain dari Allah Subhanahu wa taala, wal ya'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil. Syirik dinamakan sebagai syirik kecil apabila dia tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, akan tetapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dan yang perlu dicatat bahwa ini merupakan sarana dan jalan kepada syirik akbar atau syirik besar. Dan syirik asghar, syirik kecil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu syirkun zahir, syirik yang zahir, yang nampak, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Misalnya dalam perbuatan ketika orang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka ia telah kafir atau musyrik. Begitu pula dengan ungkapan masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan seseorang yang mengatakan masya Allahu wa ma syi'ta, masya Allah yakni apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu mau menjadikan tandingan bagi Allah? Jadi ketika itu sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, menasihati orang ini untuk mengatakan masya Allah summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian yang kamu kehendaki, menjadikan manusia atau makhluk setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan secara bersamaan. Begitu pula ungkapan yang semisal dengan ini, yaitu kalau bukan karena Allah dan si fulan. Yang benarnya adalah ungkapan kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, karena kita meletakkan makhluk setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau maksudnya menjadikan kehendak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengiringi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Adapun dalam amal perbuatan seperti orang yang memakai tali, memakai jimat-jimat, anting-anting atau dan yang lainnya untuk menolak bala, dengan meyakini sebagai penyebab tolak bala, mencegah musibah. Akan tetapi kalau meyakini bahwa ianya ini benda-benda ini sebagai penolak bala atau musibah, maka ia akan terjatuh kepada syirik besar, karena ia telah menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perbedaan ketika orang menggunakan jimat-jimat atau yang semisalnya, terpulang kepada niatnya masing-masing. Apabila diniatkan sebagai sebab penolak bala, maka dia terjatuh pada syirik kecil yang tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi apabila
dia telah meniatkan bahwa jimat-jimat dan semisalnya akan menjadi penolak mudarat dan musibah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menyebabkan masuk kekal di dalam neraka jika dia meninggal dan belum sempat bertobat dalam perbuatan kesyirikan tersebut. Demikian yang kita sampaikan pada pertemuan ini, dan insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.